Yo, balik lagi bersama saya Ramadan Dewang di channel Radio Project. Segala sesuatu yang penting untuk kita bahas bersama. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut video kali ini, buat teman-teman yang belum nonton video sesi tanya jurusan sebelumnya, boleh dinonton melalui link deskripsi di bawah. Nah, jika sudah, boleh kita lanjut video kali ini karena pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber yang sangat spesial. Dan siapakah itu? Ini dia. Halo teman-teman, jadi kan saya Diaul Muhammad, jadi kalian bisa lihat ya. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, saat ini saya sedang ambil peminatan epidemiologi. Terus saya juga angkatan 2018. Siap, jadi sudah kenalkan teman-teman narasumber kita kali ini. Jadi langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita mengupas tuntas mengenai jurusan kesehatan masyarakat UNAS sendiri. Nah, bagaimana itu? Jadi kalau definisi dari ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri berdasarkan teori, ya mungkin dari anak kesehatan juga pernah dengar kalau kesehatan masyarakat itu merupakan ilmu atau seni untuk mencegah sebuah penyakit, terus untuk memperpanjang harapan hidup, kemudian untuk meningkatkan kesehatan ya dengan upaya-upaya yang terorganisir, misalnya kita melakukan perbaikan sanitasi, personal hygiene dan sebagainya. Itu sih. Kalau misal mau dibandingkan dengan ilmu kedokteran, misalnya kan kesehatan masyarakat kan dia tidak termasuk dalam tenaga medis, tapi dia tenaga kesehatan. Jadi cara untuk lebih singkatnya, kalau mau dibandingkan kan kalau di dunia kedokteran kita mempertahankan bagaimana kita bisa menyembuhkan orang yang sakit menjadi sehat. Nah, kalau di kesehatan masyarakat itu bagaimana kita bisa mempertahankan orang yang orang yang sehat menjadi tetap sehat. Nah, itu dia biasanya kan kalau kita sudah turun di lapangan, kebanyakan orang tuh kayak memandang kesehatan, oh dokter kali ya gitu. Tapi karena masyarakat itu sendiri masih minim pengetahuan tentang kesehatan masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi kebanyakan orang mengeneralisasikan kalau kesehatan masyarakat itu sama dengan dokter, padahal beda. Kita bekerja di ranah bagaimana mempertahankan masyarakat yang sehat tetap sehat. Kalau dokter dia lebih ke individunya gitu. Dan yang saya apalagi di Indonesia itu ilmu kesehatan masyarakat kan maksudnya di sini kedokteran lebih duluan hadir dibandingkan kesehatan masyarakat. Jadi orang lebih banyak mengenal kedokteran dibandingkan kesehatan masyarakat itu. Minat dari kesehatan masyarakat juga lumayan meningkat. Mungkin dari kesehatan masyarakat itu sendiri sudah lebih banyak mempromosikan bagaimana itu kesehatan masyarakat. Nanti ya kalau misal kita ngambil kesehatan masyarakat itu prospek kerjanya bagaimana. Jadi kalau mau sedikit flashback, saya sama dengan masyarakat awam yang sebenarnya tidak tahu apa itu kesehatan masyarakat. Nah, terus kejadiannya kenapa saya bisa masuk di kesehatan masyarakat itu karena saya ditawarkan sama teman seperjuangan di SBMPTN, bilang kan saya nggak lulus SBMPTN. Terus pas mau daftar jalur mandiri, disarankan ini ada satu jurusan kesehatan selain kedokteran gitu kan kemarin. Oh katanya ini bagus gitu, prospek kerjanya juga bagus, prospek kerjanya banyak, terus lulusan di FKM Unhas sendiri juga lumayan bagus-bagus semua. Kalau misal udah sarjana dapat kerjanya. Jadi kayak saya benar-benar tidak punya pengetahuan apapun tentang kesehatan masyarakat itu sendiri pas saya mau daftar di kesehatan masyarakat. Jadi kayak oh ya udah deh daftar aja, kalau misal rezeki di situ ya udah dijalanin aja kayak gitu. Karena kemarin juga kan saya termasuk orang yang gap year, jadi ya udah ngikutin alur buat nanti kalau misal lulusnya di FKM ya udah keterima jalanin. Intinya sama seperti manusia sebelumnya ya, yang kurang tahu bagaimana itu kesehatan masyarakat, tapi karena ada motivasi dari orang lain, nah mungkin
jadi semangat untuk masuk di kesehatan masyarakat? Mata kuliah yang dipelajari itu kan sekarang sudah mau berakhir semester 4. Jadi selama 2 tahun itu sebenarnya kalau di kesehatan masyarakat mungkin sama di jurusan lain. Kalau untuk 2 tahun pertama di Kesmas itu kita belajar basicnya dulu. Kita belajar dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, nanti kalau sudah semester 5, di situ baru penjurusan. Nah, kalau kita belajar apa? Kita tidak hanya berbicara tentang kesehatan itu saja, kita mempelajari ilmu budaya, antropologi, kita belajar tentang sosiologi, kita belajar tentang selain kesehatan kan kayak biomedik, dan itu kita juga bahas tentang bagaimana kita bisa manajemen data, menggunakan aplikasi PSS dan sebagainya. Kalau ya itu sih karena kita berbicara tentang masyarakat, terus komponen di masyarakat itu juga banyak, makanya kita harus mempelajari itu semua. Maaf tadi SPSS bagaimana ini maksudnya? Ya, SPSS kan itu merupakan satu aplikasi untuk analisis data. Jadi kita dibekali dengan pengetahuan seperti itu. Jadi kan kalau kesehatan masyarakat itu lebih banyak kerja di lapangan, kayak ngambil data, surveillance, seperti itu. Jadi kita dibekali dengan pengetahuan bagaimana kita bisa menganalisis data ke depannya. Terus di FKM juga kita ada SKS namanya PBL, praktek belajar lapangan gitu. Jadi emang di kesehatan masyarakat itu ya belajar lapangan. Selain juga kan di FKM ada di khususnya Kesmas, dia ada beberapa departemen, ada 7 departemen. Jadi ada kayak biostatistik, ada epidemiologi, ada promosi kesehatan masyarakat, K3. Nah, gitu loh. Jadi sebelum kita menjurus masuk ke situ, kita memang dibekali ilmu-ilmu dasar dari konsentrasi apa yang nanti bakal kita pilih. Nah, kalau di Kesmas, kita kalau mau bilang mata kuliah yang paling sulit sebenarnya itu tergantung orangnya gitu kan, subjektif lah. Kalau saya pribadi dan kebanyakan orang sih bilang yang susah itu tentang biostatistik, emang rada-rada sulit lah untuk mempelajari biostatistik itu. Jadi kalau saya memandang bagaimana lingkungan pertemanan di FKM, saya rasa ya saya cukup merasa senang berada di lingkungan itu karena pertama dari awal mungkin kebanyakan anak-anak SMA yang kalau misal mau masuk kuliah pasti pandangannya pertama senioritas. Nah, saya rasa kalau sifat-sifat senioritas itu memang dimiliki tiap angkatan kan. Tapi yang saya dapat di FKM itu untuk sifat-sifat senioritas memang ada, tapi tidak terlalu kental gitu kan. Terus karena kita kader langsung satu fakultas, tingkat fakultas. Jadi di situ memang senior-senior membentuk kekeluargaan. Nah, dari kekeluargaan itu kita bisa saling mengenal. Kalau saya pribadi, hampir 90% saya mengenal teman saya, dia dari mana. Karena memang dari awal kita dibentuk untuk seperti itu. Pertemanannya juga kita selalu dibuat bagaimana keakraban satu teman dengan teman yang lain itu terbentuk. Jadi kalau misal kita kesusahan ya, alhamdulillah sampai sekarang saya merasakan kekeluargaan itu. Kalau masalah jenjang kan kemarin itu sempat ada polemik ya. Kesmas itu sebenarnya dia profesi atau akademik gitu. Nah, kan awalnya kita diwajibkan UPOM. Nah, UPOM. Sebenarnya kita disiplin ilmu yang termasuk cuma akademik, tidak profesi. Jadi setelah adanya kebijakan untuk tidak diwajibkan UPOM, maka Kesmas itu kembali seperti jurusan yang lainnya. Jenjang pendidikan kita misal kuliah terus udah sarjana, tapi itu tadi yang saya jelaskan 2 tahun pertama kita belum ada pemilihan konsentrasi, jadi kita belajar tentang basicnya. Nah, di tahun ketiga kita baru masuk ke penjurusan. Habis itu ya udah sudah. Kalau bicara tentang prospek kerja,
khususnya di kesehatan masyarakat itu dia sangat luas, sangat banyak terbuka di sana. Apalagi kan sekarang zamannya wirausaha. Selain kesehatan masyarakat juga kerja, kan prospeknya banyak nih. Ada di rumah sakit, bisa jadi bagian administrasinya. Kalau misal lulusan epidemiologi, biostatistik, dia bisa jadi peneliti. Terus dia juga bisa jadi dosen. Kemudian sarjana kesehatan masyarakat juga bisa kerja di puskesmas, kerja di LSM yang bekerja di fokusnya di kesehatan. Terus pokoknya banyak deh. Nah, tidak sedikit juga yang kerja di perbankan. Itu banyak. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi khususnya ke jurusan kesehatan masyarakat memang harus banyak belajar untuk mempersiapkan semua. Terus apalagi kan untuk masuk ke jalur masuk perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin ada banyak nih. Ada kalau SBMPTN kan sekarang ya udah tinggal tesnya itu kan. Kalau di jalur mandiri kita harus mempersiapkan lagi. Kalau kemarin saya ada tes yang namanya tes kepribadian ya kalau nggak salah. Kemudian memang kalau mau mencapai itu semua kita perlu ikhtiar yang menurut saya harus rasional juga. Ya, hanya buat teman-teman di luar sana yang berminat masuk di kesehatan masyarakat, tapi di tengah-tengah gitu kan. Saya cuma mau bilang, masuk di dunia perkuliahan, kan ada banyak orang di sana yang melihat pertama dari passionnya mereka, yang kedua karena melihat prospek kerjanya. Terus ada juga yang di luar sana yang masuk di sebuah jurusan karena keinginan orang tua mereka. Dan di kesehatan masyarakat itu sendiri tidak sedikit orang yang merasa terjebak di dalamnya. Tapi kalau pesan saya, ikuti passion kalian. Tanya diri kalian baik-baik, kalian sanggup tidak untuk menjalani perkuliahan itu. Karena masuk dunia perkuliahan, pasti kita menemukan satu waktu di mana itu merupakan titik jenuh selama perkuliahan. Nah, kalau misal itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, saya rasa kalian harus mengikuti kata hati kalian kalau kalian mau masuk di sebuah jurusan gitu.